Masa larangan mudik Lebaran 2021 telah berakhir. Namun saat ini pemerintah terus berupaya untuk melakukan pengetatan perjalanan hingga H+7 Lebaran. Kementerian Perhubungan mengklaim kebijakan larangan mudik yang dilakukan tahun ini sangat efektif menekan mobilitas masyarakat, khususnya mencegah penyebaran kasus COVID-19. Terlebih adanya pengetatan perjalanan mudik sampai saat ini. Namun, Menteri Perhubungan menyebutkan berdasarkan survei yang dilakukan, sebanyak 7% atau 18 juta masyarakat Indonesia tetap melakukan mudik ke kampung halaman jelang Hari Raya Idul Fitri 2021. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro periode 18 hingga 31 Mei 2021. Perpanjangan PPKM Mikro ini dalam upaya untuk menekan laju penularan pandemi COVID-19 yang masih dalam tahap pembatasan aktivitas mudik Lebaran. Dengan 5 provinsi yang meningkat cukup tajam, yaitu Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Aceh, dan Kalimantan Barat. Dan sebagian itu akibat dari datangnya pekerja migran. Lantas, di saat pemudik sudah banyak yang kembali beraktivitas, apa langkah konkret yang akan diambil untuk menekan mobilitas dan mencegah penyebaran COVID-19 secara terukur? Bagaimana antisipasi jika kasus harian kembali meningkat pasca Lebaran? Kini kita akan kupas lengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pemirsa, dalam rangka balinya para pemudik atau pengetatan arus balik pemudik yang baru kembali dari kampung halaman diminta menjalani swab tes antigen. Bagi pemudik yang positif COVID-19 akan diisolasi. Baik, seperti apa dan lalu bagaimana? Kita sudah tersambung dengan narasumber yang sudah hadir di Zoom call. Kita sapa terlebih dahulu Adita Irawati, Jubir Kemenhub. Selamat malam Ibu Adita. Selamat malam Mbak Aprilia. Baik, Ibu Adita, bicara soal bagaimana kemungkinan arus balik yang diprediksi akan meningkat begitu. Seperti apa evaluasi dari larangan mudik kali ini? Ya, masa larangan mudik ini sudah berlangsung sejak 6 sampai 17 Mei ya. Dan kemarin kami kemudian melakukan evaluasi sekaligus melihat hasilnya. Tidak kurang dari 70% penurunan di semua moda transportasi telah terjadi di masa peniadaan mudik ini. Artinya pergerakan masyarakat pun turun 70% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Ya, dan ini kami bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat mematuhi ketentuan pelarangan mudik ini dan itu terbukti dari turunnya pergerakan di semua moda transportasi. Yang paling tinggi penurunannya adalah di penerbangan ya, di sektor udara. Dan kemudian laut ini mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan karena memang pergerakan logistik ini masih berlangsung seperti biasa. Jadi demikian Mbak Aprilia, kita melihat adanya penurunan luar biasa dan bisa kita simpulkan bahwa memang sebagian besar masyarakat tidak melakukan perjalanan di masa peniadaan mudik ini. Baik, Ibu Adita, tapi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa banyak sekali masyarakat yang berhasil lolos begitu Bu untuk mudik. Nah, ini seperti apa evaluasinya? Apakah memang kurang pengawasan atau seperti apa Ibu? Begini, untuk transportasi darat, ini memang kalau untuk transportasi umum seperti bis, ada penurunan yang cukup signifikan, angkanya 83% ya, penumpang yang menggunakan transportasi bis. Memang untuk kendaraan pribadi, baik itu roda 4 maupun roda 2, penurunannya tidak sedalam transportasi umum. Ada tetap penurunan itu sekitar 46% jika dibandingkan hari biasa. Jadi jumlah kendaraan yang keluar dari Jabodetabek khususnya itu turun 46% jika dibandingkan hari biasa. Artinya sebenarnya masih lebih sedikit kendaraan yang keluar dibandingkan hari biasa. Memang ada fenomena penumpukan yang terjadi di tanggal-tanggal yang berdekatan, Mbak. Jadi kalau kita lihat kemarin yang kemudian cukup viral itu menumpuk di H-3 sampai dengan H-1 di Lebaran. Ya, meskipun jumlahnya secara total itu masih turun jauh ya, tapi memang ada yang kemudian terpusat di satu waktu tertentu ya. Ini yang mungkin kemudian dilihat oleh masyarakat sebagai satu yang kelihatannya menjadi sangat banyak, tapi sebenarnya kalau kita bicara total tetap turun. Nah, kemarin yang sudah kami lakukan ya tentu pihak kepolisian sebagai yang melakukan pengawasan ini memberlakukan pendekatan yang tetap humanis dan low profile ya, yang humble gitu. Jadi
kita tetap sebagian memang mungkin tidak masuk dalam penyekatan, lolos, tetapi di titik selanjutnya juga akan ada penyekatan lagi. Jadi itu yang sebenarnya terjadi, mungkin yang kemarin yang dilihat di media atau di media sosial baru ada di satu titik saja, tapi sebenarnya ada titik-titik penyekatan yang lain yang kemudian harus dilalui oleh para pemudik ini. Baik, itu kalau kita bicara soal problem bagaimana arus mudik kemarin. Tapi sekarang adalah di depan mata ada arus balik, Ibu. Seperti apa? Ya. Mungkin Kemenhub memberikan sistem atau mekanisme agar masyarakat yang kembali ke Jakarta atau mungkin ke daerah-daerah yang mungkin padat bisa terfilter gitu agar tidak ada lagi peningkatan penyebaran COVID-19. Ya, betul. Kita sekarang sudah ada di dalam yang namanya masa pengetatan syarat perjalanan pasca peniadaan mudik. Itu dimulai tanggal 18 sampai 24 Mei, jadi sampai akhir minggu ini ya. Apa yang dilakukan, memang sesuai ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Satgas, di minggu ini akan dilakukan pengetatan dalam arti semua penumpang yang menggunakan transportasi umum itu harus bisa menunjukkan dokumen negatif COVID yang berlaku hanya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam ya, ini meminimalisir potensi yang bersangkutan ini membawa virus karena dokumennya diperpendek gitu. Nah, tetapi untuk transportasi darat, khususnya kendaraan pribadi dan roda 4, roda 2, ini sebenarnya ketentuannya kan bukan sesuatu yang mandatori ya, ini sebuah himbauan. Nah, untuk mengantisipasi arus balik yang mungkin angkanya juga masih akan tetap tinggi, kami berlakukan yang namanya random testing di jalan-jalan tol, jalan nasional, dan juga di jalan arteri ya, untuk melakukan random testing kepada pengguna jalan yang tidak bisa menunjukkan dokumen kesehatan pribadinya. Jadi memang kita himbau mereka melakukan pemeriksaan di daerah asal sebelum kembali ke Jabodetabek. Tetapi jika tidak bisa membawa, akan dilakukan tes di tempat oleh pihak kepolisian dan juga oleh Kementerian Perhubungan. Dan kita lihat selama ini Mbak, evaluasi dalam 2 hari ini, rata-rata umumnya masyarakat cukup patuh ya, ketika dilakukan penyekatan, di stop, dicek dokumennya, tidak membawa, dan mereka patuh untuk kemudian mengikuti tes di tempat itu tadi. Begitu Mbak. Baik, berarti tidak ada larangan ya Bu ya untuk masyarakat kembali ke Jakarta atau ke ibu kota? Ya, jadi yang dilakukan di pelarangan kemarin kan kita memberlakukan pembatasan perjalanan dan hanya masyarakat yang dalam rangka tugas dan ada kebutuhan mendesak yang boleh melakukan perjalanan. Nah, untuk masa pengetatan ini sudah tidak dibutuhkan lagi surat tugas atau surat pribadi tentang masalah-masalah yang urgent tadi, tetapi diminta menunjukkan dokumen kesehatan pribadinya tadi, hasil dari tes negatif COVID. Itu yang sekarang adalah paling utama. Karena tujuannya memastikan masyarakat yang kembali itu tidak membawa virus dan tidak berpotensi menularkan. Demikian juga yang dari Sumatera, Mbak Aprilia, karena kita melihat ada lebih dari 400.000 orang yang keluar dari Jawa menuju Sumatera menggunakan penyeberangan. Nah, ini yang potensi akan kembali lagi ke Jawa, yang kemudian kita lakukan penyekatan juga di sepanjang jalan di Sumatera menuju pelabuhan, dan kemudian ada random testing juga di daerah itu. Begitu. Baik, kalau bicara soal bagaimana pembatasan dan juga ada travel-travel yang membawa penumpang gelap, ini seperti apa tindakan atau penindakan dari Kemenhub? Ya, untuk travel gelap ini penindakan di lapangan dilakukan oleh pihak kepolisian, tentu berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan di wilayah setempat ya. Dalam hal pelanggaran, memang kalau untuk travel gelap ini pelanggarannya adalah Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Jadi mereka tentu tidak berizin karena kendaraan yang mengangkut penumpang itu harus ada izin khusus, apalagi ini plat hitam tidak berizin dan tentu juga sudah pasti tidak mengikuti ketentuan soal harga dan protokol kesehatan. Nah, dari awal dilakukan penerapan pengetatan syarat sebelum peniadaan mudik pun, polisi bersama Kementerian Perhubungan sudah melakukan berbagai tindakan untuk mencegah adanya travel gelap, termasuk kemudian dilakukan razia, penahanan kendaraan gitu ya, dan juga mempublikasikannya ke media agar masyarakat juga tidak terbujuk gitu untuk menggunakan transportasi ini. Tidak kurang dari 300-an travel gelap yang kemudian sudah dilakukan tindakan, Mbak, dan kita juga terus melakukan sosialisasi agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini yang merugikan penumpang itu sendiri. Begitu. Baik Bu Adita, mengingat dilarangnya mudik begitu dan ini juga sudah terpencar orang-orang yang berpergian, apakah ada kemungkinan nanti ada arus balik, Bu? Kalau ada, kira-kira kapan?
Ya, arus balik tentu akan ada karena kita sudah mencatat lebih kurang 1,6 sampai 1,7 juta ya yang ada di Jawa ini melakukan perjalanan keluar Jabodetabek. Kemudian juga di antara itu ada 400.000 yang ke Sumatera. Nah, kita melihat sampai hari ini sebagian besar belum kembali gitu ya kalau dilihat dari catatannya. Artinya masih ada potensi perjalanan kembali ke Jabodetabek itu di tanggal-tanggal ke depan. Kami semula memperkirakan itu akan terjadi tanggal 16 dan tanggal 20. Namun ketika kemudian tanggal 16 kita tidak melihat lonjakan yang berarti, kami melihat bahwa ini akan tersebar di berbagai tanggal dalam beberapa hari ke depan. Ya, bisa jadi itu ada di akhir minggu ini, karena sebagian masyarakat mungkin juga akan mengambil kesempatan seminggu ini untuk melakukan perjalanan dan kemudian masuk kantor di minggu depan. Jadi kami tetap mengantisipasi arus balik ini terjadi di setiap tanggal di minggu ini. Gitu. Nah ini yang apa yang dilakukan tadi yang sudah saya sampaikan, ada penyekatan-penyekatan yang terus akan berlangsung sampai tanggal 24 Mei yang akan datang. Baik, Ibu Adita, ini untuk masyarakat yang sudah patuh untuk tidak mudik Lebaran, ini sedikit khawatir dengan adanya masyarakat yang mulai masuk ke daerah mereka, begitu. Terutama ada TKA juga yang diperkirakan juga akan kembali. Nah, ini seperti apa Kemenhub mengaturnya dan apakah memang ada karantina tersendiri bagi TKA yang akan masuk ke Jakarta atau daerah-daerah tertentu? Ya, saya akan sampaikan dua hal, Mbak. Khusus untuk yang pelaku perjalanan domestik, yaitu tadi yang kita sebut sebagai yang akan kembali atau arus baliknya, ini tentu diantisipasi tadi dengan penyekatan, pemeriksaan kesehatan juga ya. Dan pemerintah daerah pun juga melakukan antisipasi sendiri-sendiri, termasuk seperti kita lihat di DKI, Pemprov DKI juga memberlakukan tes juga untuk warganya yang kembali dari perjalanan, khususnya perjalanan mudik. Bahkan juga ada kemudian memberikan stiker gitu ya kepada pemudik yang belum kembali. Ini kan sebenarnya tujuannya untuk memperingatkan agar mereka juga mengikuti protokol dan melakukan tes gitu. Itu satu hal. Nah, bagaimana untuk yang dari luar negeri? Kaitannya dengan luar negeri ini sebenarnya sudah diatur di dalam surat edaran Satgas nomor 8, di mana pelaku perjalanan internasional yang masuk ke Indonesia itu sebenarnya harus memenuhi ketentuan keimigrasian dan protokol kesehatan. Nah, memang ada larangan WNA masuk, namun di dalam ketentuan Satgas tersebut ada pelaku perjalanan internasional yang masih boleh untuk kepentingan-kepentingan terkait diplomasi, kemudian ada kepentingan juga tentang pekerjaan dan hal-hal lain yang memang diizinkan. Nah, bagaimana Kementerian Perhubungan menangani hal ini? Kami tentunya memastikan para warga negara asing ini masuk ke Indonesia, termasuk juga warga negara Indonesia yang dari luar masuk ke Indonesia, itu mengikuti protokol ini, Mbak. Jadi harus tes PCR ketika datang di tempat kedatangan, dan kemudian melakukan karantina selama sedikitnya 5 hari. Untuk warga negara yang pernah melakukan perjalanan ke India, itu harus karantina 14 hari. Setelah itu akan dilakukan lagi PCR test untuk memastikan bahwa mereka benar-benar tidak membawa virus dan tidak punya potensi menularkan. Ini semua ketentuan yang ditetapkan oleh Satgas dan kami tentunya mendukung hal ini dengan terus memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya di bandara internasional, termasuk membantu Satgas untuk bagaimana protokol kesehatan ini tetap dijaga selama terjadi kedatangan dari warga negara asing atau warga negara Indonesia yang masuk melalui bandara internasional. Demikian, Mbak. Baik. Ibu Adita, semoga segala sesuatu yang disiapkan oleh Kemenhub ini berjalan lancar dan juga bisa menekan angka penyebaran COVID-19 yang ada di Jakarta maupun Indonesia. Terima kasih banyak Bu Adita sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat siang. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.